Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, kepada semua ibu-ibu yang sudah sempat hadir di sini. Di sini saya mewakili teman-teman bidan dan kami memiliki sebuah kegiatan dari puskesmas yang tempat kami bekerja. Pada kesempatan kali ini kami akan mengkaji tentang proses atau masalah-masalah dalam persalinan pada ibu-ibu di kampung ini. Di sini kami akan melihat berapa ibu yang masih bersalin di dukun dan seberapa banyak ibu yang sudah memilih untuk bersalin di bidan. Jadi di sini saya akan memberi kesempatan kepada setiap ibu-ibu menceritakan pengalamannya, baik yang melahirkan di bidan maupun yang melahirkan di dukun. Dan sebentar nanti kembali saya akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk saling mengutarakan pendapat. Kemudian kita akan mengambil kesimpulan masing-masing. Apakah ibu-ibu yang masih bermasalah dengan pilihannya sebentar sudah bisa menentukan pilihan untuk proses persalinan ke depan. Bagaimana ibu-ibu? Apakah ibu-ibu bersedia untuk kita melakukan diskusi pada kesempatan hari ini? Iya, Bidan. Baiklah, pertama saya di sini saya akan memberikan kesempatan satu persatu ibu-ibu menyebutkan nama dan nama kampungnya, karena jangan sampai permasalahannya mungkin karena jauh dari tenaga kesehatan atau apa sehingga memilih bersalin di bidan atau di dukun. Pertama saya berikan kepada ibu yang di sini, di sebelah sini. Silahkan Bu. Terima kasih Bidan. Nama saya Ibu Dewi. Ya. Saya tinggal di Wara. Ya. Terus Ibu, bagaimana pengalamannya selama ini mungkin melahirkan di bidan atau di dukun? Sekarang ini kan saya hamil yang ketiga. Anak pertama dan kedua saya itu saya melahirkan di dukun. Terus Ibu melahirkan di dukun. Sekarang kan Ibu lagi hamil. Terus rencananya Ibu ini masih mau melahirkan di dukun atau mau memilih di bidan, mau pindah di bidan? Itunya juga saya bingung sekarang ini karena baru-baru ini kan sempat saja tuh kayak keluar darah begitu. Suamiku anjurkan katanya pergi dulu periksa di bidan tuh gimana supaya ditahu keadaan janinnya sekarang ini bagaimana. Tiba di bidan saya dianjurkan katanya melahirkan saja di bidan karena katanya lebih maksudnya kalau ada masalah begitu ada bidan yang tangan itu karena dukun katanya tidak ada bilang ada peralatannya. Iya, terus tidak ada bilang mau belajar tentang masalah-masalah itu. Begitu bidan. Jadi kesimpulannya Ibu sekarang memilih di mana ini? Sama si pikir-pikir ini. ini. Nanti sebentar, siapa tahu ada pendapat dari ibu-ibu yang lain. Jadi kita beri dulu kesempatan kepada ibu-ibu yang ingin juga mengutarakan pendapatnya masing-masing. Iya, ibu sabar-sabar dulu. Nah, sekarang saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu siapa di sebelah sini. Silahkan Bu, perkenalkan dirinya, nama kampungnya di mana? Ya, nama saya Ibu Aulia. Kebetulan saya sekarang tinggalnya di Kodim Rahasini. Saya kan sudah punya 2 orang anak. Tidak, 1 orang anak, tapi sekarang lagi hamil. Waktu anak pertama saya melahirkannya di bidan. Jadi menurut saya anak kedua saya juga ini akan melahirkan di bidan juga, karena waktu persalinan pertama itu perasaannya Ibu? Iya, maksudnya waktu kita melahirkan di bidan itu enak Bu, karena kita merasa puas karena pelayanannya bagus, terus tempatnya bersih, terus pokoknya nyaman lah Bu, begitu. Iya. Jadi berarti Ibu ini masih mau Ibu ini nantinya persalinannya setelah ini mau melahirkan di bidan. Iya, rencana seperti itu Bu. Oke, berarti di sini sudah 2 pendapat yang kita dapatkan ya. Ibu tadi yang pertama masih bingung, Ibu ini
sebelumnya di bidan masih tetap akan melahirkan di bidan. Sekarang kita tanya ibu yang ketiga ya. Perkenalkan Bu, namanya siapa? Terima kasih bidan. Nama saya Ibu Yusni. Saya tinggalnya di Labunti. Baik, saya akan menceritakan tentang pengalaman saya. Dulu sekarang saya kan punya anak satu dan sekarang sedang hamil. Anak pertama saya dulu, waktu itu saya melahirkan di dukun. Dan rencana kalau melahirkan lagi saya akan tetap melahirkan di dukun. Kenapa Ibu masih memilih di dukun? Karena kalau melahirkan di dukun itu bagus. Masalahnya tidak terlalu banyak makan biaya, terus kalau misalnya menolong persalinannya juga itu cepat. Pokoknya tidak ada masalah, saya lebih nyaman juga melahirkan sama dukun. Jadi tidak banyak orang yang lihat saya tuh bagaimana. Saya lebih sukanya sama dukun ya kalau yang tolong. Oh iya, terus selama Ibu melahirkan di dukun ini, apa Ibu pernah ada masalah atau waktu Ibu melahirkan di dukun sebelumnya tidak ada masalah sampai anaknya Ibu besar? Tidak ada masalah sama sekali. Pokoknya melahirkan di sana itu kayak bagaimana? No kesa rampano defivino dama itu ada mah. Amna nafaduane defivino itu. Jadi begini Bu, apakah Ibu ini memilih bersalin di dukun hanya itu alasannya atau mungkin Ibu belum mendapatkan informasi atau lokasi tempat tinggal Ibu jauh dari tenaga kesehatan atau mungkin ada permasalahan lain? Karena di sini kami dari puskesmas itu diutus untuk mengatasi masalah-masalah ibu-ibu sekarang ini. Jadi ibu-ibu sekarang bisa menceritakan pendapatnya masing-masing supaya kami memberi solusi bagaimana caranya supaya kami bisa atasi sehingga persalinan di tenaga kesehatan itu bisa mencapai target. Jadi bagaimana, apakah hanya itu masalah Ibu tadi? Sebenarnya memang bidan ada juga, tapi bagaimana tidak ada juga keinginan mau melahirkan sama bidan. Saya lebih nyaman dan sukanya sama dukun karena sudah ada pengalaman juga melahirkan sama dukun toh. Jadi rencana juga kalau melahirkan yang kedua ini masih tetap sama dukun juga. Tapi Ibu selama hamil pernah memeriksakan kehamilan di bidan atau memang sama dukun terus? Tidak pernah, cuma didatang-datang lihat saja sama dukun. Bidannya tidak pernah mengunjungi Ibu sama sekali? Tidak. Siapa bidannya? Ada bidannya tapi namanya Wabe. Maksudnya jauh juga rumahnya, mungkin jadi tidak ada bidan yang mau datang berkunjung di rumah. Jadi kalau untuk pengetahuan tentang masalah bidan atau bagaimana saya juga kurang tahu. Oh ya, baiklah Bu, sebentar kita dengarkan lagi pendapat ibu-ibu yang lain. Jadi Ibu di sini sudah punya satu anak, tetapi nanti sebelumnya melahirkan di dukun dan rencana persalinan berikutnya ini Ibu akan tetap melahirkan di dukun ya Bu. Oke, nanti sebentar bagaimana kita lihat kesimpulannya bersama ibu-ibu yang lain. Nah, di sini saya akan bertanya lagi kepada ibu yang berikutnya. Ibu, nama Ibu siapa? Terima kasih bidan, nama saya Ibu Ayu, saya tinggal di Tampo. Begini bidan, sekarang kan saya sudah punya 2 anak, terus sekarang saya tidak hamil, tapi dulu dua-duanya anak saya melahirkan di bidan. Dan ada juga dukun pendampingnya. Berarti jadi Ibu ini mengambil dua-duanya. Wow, dahsyat Ibu, dahsyat. Berarti Ibu ini pada saat hamil maupun bersalin kadang pergi di dukunnya, kadang juga pergi di bidannya memeriksakan kehamilan ya? Iya bidan. Terus untuk persalinan dan persalinannya mungkin, tapi pada saat persalinan kan maksudnya bidan yang berperan toh Bu, bukan dukunnya. Oh ya, berarti dukunnya cuman kasih mandi. Oh iya. Oke, makasih Bu. Sekarang saya lanjut kepada Ibu yang berikutnya. Ibu siapa di sini? Terima kasih, nama saya Ibu Eda. Kebetulan saya tinggal di Desa Lasunapa. Saya ingin menceritakan pengalaman saya bersalin dulu. Sekarang saya tidak hamil, cuma saya punya anak barusan 1. Terus Bu? Saya melahirkan barusan beberapa bulan ini, cuman saya mau menceritakan kalau saya melahirkan di bidan.
dan saya punya keinginan ke depannya nanti ingin melahirkan ke bidan lagi. Anak ibu umurnya sekarang berapa? Yang belum lama kayaknya, model-modelnya ibu kayaknya belum lama melahirkan, ini masih gemuk. Ya bidan, umur anak saya umur bayi saya barusan 2 bulan. Oh, barusan 2 bulan. Terus ibu posyandu? Lancar posyandunya, Bu. Karena saya melahirkan di bidan. Berarti ada anjuran. Iya. Oh iya. Saya menganjurkan di bidan, di posyandu. Jadi tadi kita sudah dengarkan beberapa pengalaman, ada yang melahirkan di dukun, ada yang melahirkan di bidan, ada yang masih mau tetap, ada yang terus mau melahirkan di bidan, ada juga yang bertahan di dukun, dan ada satu ibu tadi yang masih bingung. Dan pokoknya tadi banyak pendapat yang kita dengar. Jadi bagaimana, apakah di antara ibu-ibu ini ada yang entah memberi saran atau memberi masukan supaya, atau mau mengajak, dan ada masih yang tidak setuju berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya. Bagaimana ibu-ibu, apakah ada yang ingin berkomentar? Saya Bu, begini Bu Ya, Dewi. ibu Nana ya, Ibu Aulia ya. Begini Bu Dewi, kan tadi Ibu bilang katanya bingung melahirkan di dukun atau di bidan. Menurut saya karena saya kan sudah berpengalaman di bidan. Terus anak saya juga sekarang sehat-sehat saja tuh, karena sudah dikasih vitamin apa segala macam sama bidannya juga. Jadi menurut saya tuh mendingan Ibu Dewi nanti melahirkan sama bidan saja. Kalau Ibu Dewi istilahnya kayak takut-takut nanti saya temani Bu atau tidak, dan saya hubungi bidannya karena saya sudah berteman juga sama bidannya Bu. Bagaimana? Masalahnya begini, kalau mau pergi di bidan lagi tuh uangnya lagi. Jadi yang jadi permasalahan Ibu Dewi ini biaya. Karena mungkin dari Dari kampungnya, kampung tuh mau turun lagi di kota sini. iya, dari kampungnya ke kota agak jauh, jadi makan biaya. Nah, di sini itu kan permasalahan yang memang kami cari, yang akan kami atasi nantinya. Jadi sekarang bagaimana kesimpulannya, bagaimana Ibu kalau misalnya Ibu ini diberi biaya supaya nanti Ibu akan melahirkan di tenaga kesehatan, atau apa yang Ibu butuhkan untuk proses persalinannya Ibu nanti? Gimana Ibu? Hanya biaya itu Ibu? Iya, biaya itu. Misalnya jauh tuh, baru jarang mobil yang mau turun, yang dari kampung mau ke kota sini. Jadi Ibu itu begini, kan Ibu juga berpenghasilan kan sedikit-sedikit. Jadi kami akan memberi bantuan, terus Ibu juga nanti menabung, ada namanya tabungan Ibu bersalin. Jadi kami akan meringankan masalah Ibu. Jadi nanti sebentar Ibu ambil kesimpulan, entah masih mau melahirkan di dukun atau sudah pilih di bidan. Ibu pikir-pikir dulu sekarang. Kita tanya ibu yang lain, apakah ada yang tidak setuju dengan ibu yang berkomentar pertama tadi? Saya bidan. Oh iya, ibu siapa ya tadi? Ibu Yusni. Oh iya. Begini, kalau Bu Dewi kalau menurut saya tuh mending melahirkan saja sama dukun. Jadi kan tadi bilang karena persoalan biaya, di situ juga kan dia makan banyak biaya. Jadi kalau menurut saya itu lebih bagus melahirkan sama dukun. Pokoknya terjaminlah tidak terjadi apa-apa juga. Yang jelasnya kayak sama dengan bidan. Jadi saya tambah bingung kalian nih. Untuk apa kita melahirkan di dukun, sementara di dukun itu kalau ada masalah dia tidak tanggung jawab. Mendingan kita melahirkan saja di bidan. Kalau di bidan dia dijamin keselamatannya. Itu Mi, karena baru-baru ini kan kayak keluar darah begitu, jadi saya takut Mi juga mau pergi melahirkan di dukun. Mana, pokoknya begitu Mi, saya takut jangan sampai terjadi apa-apa tuh sama bayiku, tapi begitu juga ekonominya keluargaku kan boleh dibilang
Di bawah standar. Di bawah ya? standar. Oh iya, nanti itu akan kami urus. Bagaimana Ibu? Apakah Tapi kan Bu, kalau kayak masalah biaya juga Bu, bidan juga kadang tidak memaksa juga Bu. Apalagi kalau kayak ada apa namanya, kayak ada BPJS, Jamkesmas seperti itu Bu, itu bisa menolong Ibu juga. Jadi mendingan melahirkan sama bidan saja supaya nanti kalau ada masalah bisa langsung diatasi. Kalau saya menurutku mending di dukun saja. Masalahnya tidak banyak makan biaya. Terus perasaan kalau misalnya setiap dukun menolong di kampung itu tiap pernah ada masalah apapun, mau pendarahan atau apa tiap pernah. Tapi kan Ibu Yusni tidak semuanya juga. Biasanya kan istilahnya ubala doa itu pada hintu yuk. Maka dukun aku nenek ditolong nubarin tolong ini maka tidak pernah bahi kasus itu minahi. Normal. Oh, baik, ibu ini berdua masih berdebat karena ada yang pilih di dukun, ada yang pilih di bidan. Jadi kalau ibu yang pernah melahirkan di dukun, pengalamannya di dukun selama ini bagaimana? Pengalamannya baik proses persalinannya atau dilayani bagaimana, seperti apa? Itu hari memang lancar persalinannya karena selama saya hamil memang tidak ada bilang mau kelar-kelar darah begitu. Terus saya juga tak pernah jatuh pas hamilnya itu. Nanti hamil kedua ini, ketiga ini Keluar darah. keluar darah gara-gara yang saya jatuh itu. Terus pas hamil pertama juga itu kan ada biasa orang-orang Osandoma itu tuh lagi orang datang di rumah katanya tiap apa ini ibu, tiap apa pasti lahir normal, yang penting ibu saya jaga bebe tuh kehamilanku ini, yang penting katanya saya tidak jatuh, tidak apa-apa katanya, tidak apa-apa. Tinggal dipikirkan saja air malah. Kalau menurutnya ibu yang melahirkan di bidan, bagaimana kalau masalah air itu, antara percaya atau tidak atau bagaimana? Percaya juga yang begitu, cuman kalau bidan dia tidak pakai air itu, cuman paling dia periksa kehamilannya kita, jadi ditahu tuh ada masalah atau tidak. Seperti itu, jadi kita rasa puas tuh, jadi dianjurkan kita melahirkan di bidan saja. Bika Foriano ka pariki sabe bidana aku nek ako do hodwa mending do defer we dukun no hodwa be dukun no fuma dua hetera no fuma do bari biaya we ta. Jadi ibu ini masih ini dengan dukunnya ya. Sebentar saya akan jelaskan. Kalau ibu 3. Begini ibu, baiknya ada bidannya sama ada dukunnya juga karena kalau ada yang terjadi masalah bidannya yang tapi kalau yang masalah air nanti dukunnya yang tangani. Bika Foriano tetap be dukun de kese ne ka be sandoku tetap be sandoku. Ya kalau saya setuju sama Ibu Ayu. Iya, maksudnya tidak, istilahnya maksudku saya setuju sama dia karena daripada dukun saja ya. Daripada dukun saja mendingan ada kolaborasi, bidan, istilahnya misalnya kerjasama. Ada bidan, ada dukun. Oh iya, kalau dalam istilahnya kami itu namanya mitra antara bidan dan dukun. Oh, iya, sekarang itu tidak apa-apa kalau misalnya ada dukun, ada juga bidan, itu tidak apa-apa. Jadi bagaimana kesimpulannya ibu ini tadi yang bingung bagaimana masih mau setuju di bidan? Setelah saya pikir-pikir kayaknya lebih bagus di bidan. Memang banyak uang saya kasih keluar, tapi saya juga yang puas nantinya karena baikku aman, saya juga aman. Oh iya. Kalau misal begini Bu, jadikan ini kan maksudnya tugasnya kami petugas kesehatan. Jadi yang kami inginkan itu tingginya pencapaian ibu-ibu yang melahirkan di tenaga kesehatan. Jadi ibu-ibu yang melahirkan di dukun sebaiknya kami sarankan, karena di dukun itu kan tidak bisa, kalau ada masalah kayak semacam perdarahan, itu dukun hanya bisa mengandalkan airnya itu. Sementara sekarang itu kasus perdarahan sangat berbahaya. Sementara kalau untuk dukun, kalau untuk bidan itu bisa menangani kalau misalnya terjadi perdarahan. Bidan kan punya infus, punya surat rujukan. Jadi bidan
kalau misalnya terjadi masalah cepat mengambil tindakan. Bahkan sebelum terjadi masalah pun bidan itu sudah bisa mendeteksi masalah apa yang akan terjadi nantinya, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Jadi tadi di sini berdasarkan penyuluhan ibu yang memilih ibu ini sudah iya Bu, jadi tadi saya ulang ada sedikit gangguan. Jadi begini Bu, bidan kan bisa mengatasi masalah-masalah yang ada bahkan sebelum terjadinya masalah itu, namanya deteksi dini. Jadi adapun kalau misalnya terjadi masalah, bidan bisa mengambil tindakan cepat. Dan ibu yang tadi ada satu ibu kayaknya masih bertahan melahirkan di dukun. Kalau saran kami, karena itu juga berbahaya untuk ibu. Ibu tetap masih bisa memilih dukunnya, tapi sebaiknya ada juga bidannya. Jadi kan ibu lebih percaya ya namanya air-air begitu. Jadi kalau misalnya ada dukun kayak semacam kita ambil perdarahan, kalau terjadi kasus perdarahan, bidannya bisa langsung mengambil tindakan kayak memasang infus, kemudian rujukan. Sementara kalau di dukun hanya mengandalkan air-air, itu Bu tidak cukup. Kalau untuk zaman sekarang ini untuk air-air begitu ya masih ada, tapi bidanlah lebih berperan. Jadi di sini ibu tadi katanya kalau di dukun lebih murah, kemudian tidak pernah ada masalah. Ya memang tidak pernah, ibu belum mendapatkan masalah. Tetapi jika sebentar nanti ada masalah, dukun pasti akan bingung tindakan apa yang akan dia lakukan. Sementara bidan dia sudah mengetahui tindakan apa yang akan dia lakukan kalau misalnya mendapatkan masalah. Bahkan tadi saya bicara saya mengatakan bahkan sebelum masalah itu pun terjadi, bidan sudah mampu mengenali tanda dan gejala masalah-masalah yang akan dia hadapi tadi. Jadi kesimpulannya, ibu yang tadi melahirkan di dukun, satu ingin melahirkan di bidan di persalinan berikutnya, dan ibu tadi yang sudah melahirkan di bidan akan tetap terus di bidan, dan ibu yang sudah melahirkan sekarang umur anaknya 2 bulan akan tetap ke bidan juga. Ibu yang melahirkan di bidan dan dukun tadi ibu kita tadi kan memilih bidan dan dukun ya, tapi di situ bidannya lebih berperan kan. Berarti kita simpulkan ibu ini tetap bersalin di tenaga kesehatan. Dan untuk ibu yang bertahan di dukun tadi bagaimana? Apakah masih tetap ingin bertahan di dukun atau ingin pindah ke tenaga kesehatan, Ibu bagaimana? Setelah saya dengar tadi penjelasannya bidan, kayaknya memang lebih bagus sama bidan sekarang. Oh ya, jadi kesimpulannya Ibu memilih di bidan juga ya. Oh ya. Oke. Terima kasih atas kesempatannya ibu-ibu semua di sini. Kesimpulan terakhirnya, semua ibu ingin memilih untuk bersalin di bidan. Oh ya. Jadi itu adalah salah satu tujuan kami pada kesempatan kali ini, mengusahakan semua ibu-ibu itu agar bersalin di tenaga kesehatan, agar angka-angka kejadian-kejadian yang tidak diinginkan pada ibu hamil bisa diatasi sesegera mungkin. Jadi tidak ada masalah, jadi ibunya sehat, bayinya sehat, dan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi dengan begitu bangsa kita ini menghasilkan generasi-generasi yang baik ke depannya. Jadi bagaimana ibu-ibu, apakah masih ada pertanyaan? Oh ya, jadi sampai di sini saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai berjumpa lagi, siapa tahu nanti ada kesempatan lagi atau ada kegiatan-kegiatan lain lagi. Semoga ibu-ibu sehat, masih diberi kesempatan, kehamilannya semuanya lancar-lancar, tidak ada masalah. Terutama ibu yang bermasalah tadi, semoga sehat-sehat sampai proses persalinan. Amin.
Terima Iya Bu, sama-sama. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi